Jadi menurut saya sudah 99,9%, apalagi terkonfirmasi dengan itu tadi. 99,9% adalah? Ya, adalah Gibran. Ya, jadi yang marah itu ada yang dari pendukungnya Pak Prabowo, ada hatersnya Pak Jokowi. Ya, terkenal tuh misalkan Dr. Tifa misalkan seperti itu. Itu kan mohon maaf dari dulu sampai sekarang dia tegak lurus. Akun Fufu Fafa ini mengunjungi situs-situs porno. Ya. Sejak kapan sampai kapan? Sudah sejak tahun 2014. Seserius apa? Seintens apa dia? Cukup intens, Mas. Dan pornonya tuh nggak hanya di Asia gitu, sampai ke Eropa Timur segala gitu loh. Itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut, ya, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan? Baru tidak beruntung kita. Nah, ini dia masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DN. Jumpa lagi bersama saya Kabul Indrawan dalam Open Minded. Dan kita ingin mengulas tentang Fufu Fafa. Sebetulnya Fufu Fafa ini tidak cuma sekedar Fufu Fafa yang kita mau coba ulas lebih jauh. Tapi bagaimana Fufu Fafa itu kita lihat dari sisi, betulkah nama yang disebutkan oleh narasumber saya nanti yang saya akan sebutkan itu adalah mengacu pada satu orang. Lalu apakah ini mempengaruhi publik sejauh mana? Bagaimana respon publik, bagaimana respon netizen seperti itu. Dan kita coba ulas sedikit bergeser ke arah efek psikologinya gitu loh. Kalau memang orang yang dimaksud, apakah itu akan mempengaruhi kelak ketika dia memimpin misalnya, lalu mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Saat ini di studio Diskursus Network telah hadir narasumber-narasumber kami yang sangat berkompeten dalam hal untuk menjelaskan tentang Fufu Fafaan ini. Ada Mas Roy Suryo. Ya. Beliau adalah seorang pakar telematika yang belakangan ini saya lihat wow, luar biasa gitu. Sampai ada yang mengatakan siap untuk dimunirkan, Mas. Itu bahaya kalau negara ini artinya sudah sampai orang berpikir begitu. Ya. Artinya bukan saya, tapi artinya begitu buruknya negara ini nggak bisa melindungi masyarakatnya. Tidak bebas berpendapat. Tidak bebas berpendapat, dan akhirnya itu mengkonfirmasi bahwa Munir itu, almarhum Munir, dulu itu adalah memang dihilangkan oleh negara. Dengan paksa. Dengan paksa. Dan banyak Mas Kabul tuh zaman kita interaksi awal-awal dulu kan gitu. Itu kan akhirnya sekarang muncul nama-nama yang tadinya tidak terfikir. Kalau sebentar, itu Mas, dihilangkan. saya memperkenalkan yang lain dulu. Oh iya. Sorry. Mau langsung ngegas aja. Mas Roy Itu pengen sebetulnya ekspresi kecemasan. Langsung panjang. Seolah ini sesi konseling bagi beliau. Betul. Dan di sebelah saya ini adalah Wah, ini ahlinya. Mas Reza Indragiri. Maka beliau langsung bisa menilai secara psikologis gitu kan. Ada kecemasan ya. Kalau beliau cemas banyak ngomong, kalau saya cemas diam. Dan kita lihat satunya lagi adalah seorang pakar media, terutama media sosial, Mas, netizen ya, gitu kan. Media Jadi monitoring. ada media monitoring. Mas Yan Kurnia, beliau adalah peneliti drone emprit, peneliti senior drone emprit. Bapak-bapak, terima kasih. Sama-sama Mas Kabul. Saya bingung mau mulainya dari mana ini, karena isunya sedemikian banyak gitu kan, sedemikian luas. Tapi untuk kita memulainya, saya sepertinya kita akan memulai dari Mas Yan dulu. Oke. Kita lihat seperti apa respon Harus publik. Mas Yan dulu. Mas Yan dulu. Soalnya sekarang nama drone empritnya tuh udah diabadikan di IKN. Oh iya. Itu kan drone emprit itu. Drone emprit yang besar. Lah itu bukannya Batman Gotham. Ya, yang jelas bukan lambang negara. Itu lain topik ya. Iya. Kalau bagi saya, isu ini paling mendasar adalah ini siapa ini orang? That's it. Itu dulu. 90% lega hati saya kalau terjawab ini orang siapa. Kayaknya kita harus itu dulu kita konfirmasi. Terkonfirmasi orangnya itu. Bisa dikatakan 99,9%. Ya, kita tidak boleh melebihi
Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita 0,1-nya dikasih 0,1-nya Allah dikasih Subhanahu wa Ta'ala. kesempatan itu ya. Jadi sudah persis ini ya seperti dugaan atau bukan dugaan lah, seperti temuan beberapa kawan-kawan netizen. Ini adalah wakil presiden terpilih kita. Siapa? Wakil presiden terpilih kita. Maksudnya siapa namanya, Mas? Namanya ya GRR lah, Gibran. Gibran. Iyalah, Gibran. jelas lah gitu. Artinya apa? Ya sudah sulit untuk kita mengelak dari situ. Yes. Nanti Mas Yan akan bisa dengan jelas memetakan. Saya terima kasih sekali. Drone Emprit kan paling mengkonfirmasi itu clear banget. Tapi saya akan juga memberikan nanti beberapa temuan-temuan secara teknis ya. Ini bukan cocokologi loh ya. Yes, yeah. Ini iya karena kan banyak banget itu cocokologi Mas. Enggak, itu jelas dan bahkan sudah diuji secara teknis. ID yang digunakan, nomor handphone yang digunakan, Dan itu mengarah pada match ya. Dan bahkan kalau mau jelas lagi, gampang banget sekarang. Oke. Kaskus itu kan di Indonesia servernya semenjak 2006. Ya, awalnya kan memang dia itu dibangun oleh Andrew Darwish dan kawan-kawan di Amerika untuk tugas akhir mereka. Tapi semenjak kena virus berontak waktu itu kemudian dipindah server ke Indonesia, kan Artinya gampang barang itu banget. ada di Indonesia tinggal dibuka. Tinggal dibuka. Kemarin sempat ada alasan sedikit ngelas-ngelas. Itu kan lama, udah 10 tahun, udah mungkin backupnya udah nggak ada. Oke, tapi dengan penghapusan barang bukti sekarang, 2.100 postingannya itu dihapus. Menunjukkan barang itu ada. Barang itu ada dan Masih ada yang eksis. bisa mengakses. Iya. Dan kemudian dia ingin mengakses, gampang banget diteliti yang masuk siapa gitu loh. Oke. Mas Roy, kita tahan dulu. Teman-teman produser bisa ditayangkan pantauan dari teman-teman Drone Emprit, Mas Yan. Ya, Nah, kita bisa lihat di sini sebelumnya Mas. Ini media online ini. Nah, kita mau kasih unjuk ini dulu pertama emotion analysis. Jadi dari data Drone Emprit itu ya bagaimana respon publik ya, emosi publik terkait dengan isu ini. Ini ada dua hal yang besar. Pertama itu marah, terus yang kedua itu surprise, kaget gitu. Kagetnya dalam hal kaget marah atau kaget surprise dia happy atau bagaimana? Gini, kalau kita track per jadwal pertama itu sebenarnya kaget dulu. Kok bisa gitu? Kok Ini bisa? bahasa kok bisa itu. Yeah. Ya, jadi ada baik itu emoticon, terus kedua tanda tanya dan sebagainya gitu. Terus kedua adalah anger. Anger lebih ke arah kok Pak Prabowo sampai digituin sih kayak gitu. Terutama waktu itu fokusnya pada Pak Prabowo. Yeah. Kita tahulah sudah banyak beredar itu postingan-postingan terkait dengan Yeah. bagaimana akun tersebut itu menyerang tanda kutip Pak Prabowo. Yeah. Seperti itu. Angernya ini bisa diidentifikasi nggak bahwa yang marah ini adalah pendukungnya Pak Prabowo? Ya, jadi yang marah itu ada yang dari pendukungnya Pak Prabowo, Oke. ada hatersnya Pak Jokowi. Ya, terkenal tuh misalkan Dr. Tifa misalkan seperti itu. Itu kan mohon maaf dari dulu sampai sekarang dia tegak lurus, ya, terus ya kayak gitu. Terus ada juga yang dari publik, gitu. Isu ini menarik buat publik karena publik itu biasanya tertarik sama dua hal, kontroversial dan emosional. Oke. Kontroversial ini kontroversial banget, gitu. Makanya publik tertarik ingin tahu, ya. Terus ketika dia tahu dia surprise, selanjutnya macam-macam dan rata-rata memang masuk kepada kategori marah. Gitu kan ada yang lain juga tuh, ada yang takut. Fear itu dia fear terhadap apa? Dia fear-nya terkait dengan keadaan yang akan datang gitu. Dia Gitu. khawatir pemerintahan. Ya udah mikir nanti pemerintahan yang akan datang tuh seperti apa. Dengan kalau kejadian ini benar akunnya adalah akun mewakili Mas Gibran begitu, ini kan berarti nggak ke depan itu politik itu bisa jadi nggak stabil seperti itu. Atau dia khawatir mungkin kalau memang betul adalah orang tersebut, kekhawatirannya, ketakutannya adalah ketika dalam mengambil keputusan. Iya, jadi gini, publik itu sebetulnya ini kan mulainya itu di akhir Agustus. Oke. Ya, sampai sekarang kurang 29 lebih itu Agustus, 2 minggu hampir 3 minggu Ya. Jadi ini masih pada fase orang kaget. Terus kedua orang marah. Belum nemu nih siapa sih bener apa enggak. Tapi dari diksi yang muncul, karena tidak hanya menyerang Pak Prabowo aja, tapi juga tanda kutip mohon maaf menyerang secara vulgar ke artis dan ada putranya juga dan sebagainya gitu. Ya, artinya publik ini masih di wilayah marah, surprise dan marah gitu. Nah, sebenarnya isu ini bisa terus berlanjut. Tergantung dari hasil temuan-temuan yang terbaru lagi gitu. Makanya tadi tuh
Mas Suryo tuh itu sebenarnya kan ini calon pecah lagi tuh, dan saya nanti akan pantau lagi bagaimana kurang lebih respon publik terhadap itu. Oke. Kalau terkait dengan sentimen. Nah, untuk sentimen sebetulnya kita bisa lihat itu. Itu dia di tanggal ini kan 29 Agustus itu. Ya, Ya. naiknya ya. Itu kan itu publik surprise. Iya. Gitu. Tapi aksentuasinya negatif. Oke. Gitu. Terus dia tingginya itu di tanggal 13. 13. Ya, September, itu ketika temuan-temuan udah merujuk betul ke sosok tersebut. Ya, gitu. Nah, Gibran maksudnya. ke Gibran. Gitu. Iya. Ya. Itu saya fokusnya ke opini. Ya, ke opini. Siap. Harus ada literally oke baru gitu. Oke. Nah, terus yang menarik adalah sudah ada juga tanda kutip perlawanan. Gitu. Baik itu oleh buzzer maupun dari tokoh. Perlawanan ini ditunjukkan apa? Negatif, positif, atau netral? Ini positifnya positif untuk ke Gibrannya. Oke. Maksudnya begitu. Karena kita harus bagikan dua kelompok. Gitu. Mana kelompok yang marah kita bilang, yaitu marah terkait dengan kejadian ini, terus mana kelompok yang tanda kutip membela gitu sosok tersebut gitu. Makanya kita bilang di sini positif gitu. Nah, yang menarik Yang bilang nggak main-main loh. Dari masyarakat biasa, ya, ada pakar IT yang tiba-tiba nggak ngomong IT, yang pakar IT tiba-tiba ngomong kedamaian bangsa. Ini apa ini? Ada juga menteri. Menteri Bas. Ya. Oke, ini Lanjut. lagi dong. Nah, yang menarik itu kan hadirnya Kominfo. Nah, itu Kominfo ya gitu yang Dibilang Mas Roy itu adalah Bas. itu. Komomdo. Itu kan representasi beliau sebagai apa ketika beliau mengklarifikasi itu Oke. gitu kan. Nah, terkait dengan ini. Nah, terkait dengan ini jadi gini, ini tanda bahwa ini kan media online nih, hasil Ya, pantauan oke, media online ya. Hati-hati dengan zaman sekarang bahwa agenda publik itu mempengaruhi agenda media. Sesimpelnya gitu. Ya. Nah, terus agenda publik itu dalam hal ini adalah percakapan di netizen. Oke. Gitu. Nah, percakapan netizen ini yang memenangkan agenda netizen kemungkinan besar akan memenangkan agenda publik. Yang memenangkan Agenda media, sorry. Nah. Ini kita bisa lihat nih. Ini frame-nya ngikutin frame-nya Om Suryo dan kawan-kawan. Enggak lah, saya nggak punya akun kok. Iya. Dan yang paling maksudnya adalah Kapok ya. Nggak punya akun yang kelihatan maksudnya. jadi yang paling besar di sini adalah Jadi Dr. gini. Tifa. Iya, ini kan kita lihat dari yang kata-kata yang warna kuning. Iya, Itu isunya. Terus yang warna putih itu contoh judul yang sering muncul. Kurang lebih kayak gini. Gitu. Yang menarik adalah ini. Ya, setiap ada temuan baru itu media-media munculkan. Ya Mas, kayak ini dikit, kan Mas, dikit, Mas. Kalau Polda Metro Jaya mengatakan apa sih itu, Mas? mana itu? Itu pojok Sebelah kanan kanan. atas. Dituding milik Gibran, saya nggak tahu. Nanti kita bisa klik bareng-bareng. Oh, bisa ya? Oke. Bisa diklik bareng-bareng. Ini kan screenshotan. Gitu. Enaknya ini kalau kami kan dia real time. Ya, Gitu tinggal kita klik nanti bisa keluar. Ini data per hari ini tanggal 18 Iya. September jam Tadi 15 saya kirim ke jam 14. Jam 14 lah 14. kurang lebih gitu. Oke. Ya. Nah, yang menarik itu kan ini. Foam spring ini. Foam Spring. Iya. Padahal kita tahu ada Vivu Fafa, ada sekarang ada Foam Spring. Iya, gitu. Oke. Saya langsung loncat nih ke Mas Roy. Foam Spring, Mas. Artinya bukan cuma satu kan? Iya sih. Nggak cuma Berapa, satu. Mas? Enggak lah, biar temuan Drone Empret dulu lah. Kalau mau lanjut gini, Ya. kami fokus di online sama Oke, di medsos oke, dulu ya. oke. Lanjut gitu. Jadi kalau untuk temuan datanya nanti biar Ya. Mas Suryo. Lanjut Ya. coba Mas. Kita bisa lihat. Coba kita data yang lain coba saya mau kasih unjuk. Ini. Nah ini ya. Ini terlihat ya. Ini rame hitungannya. Ya. Kenapa rame? Karena jumlah mentionnya ini rata-rata kita hitungnya dari online sama Twitter. Ya, online itu dia di atas 5.000 itu udah tinggi. Wait, online ini maksudnya media online? Media online. Iya. Gitu ya. Media online ini semua media online? Semua atau media yang online. mainstream? Semua media online. Mainstream maupun media terendah. Oke. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah media mainstream itu nunggu dulu. Itu. Karena media mainstream masih mengedepankan check balance. Chat semua Lihat. Kalau media terendah dia ngejar sisi yang penting muncul dulu. Ya.
gitu. Media mainstream itu mengejar apa? Cek balan atau menunggu ada telepon atau enggak? Gitu. Twitter ini sampai 110.000 Ah. itu sejak kapan sampai kapan, Mas? Jadi ini akumulatif dari kami nariknya itu dari Agustus ya. 29 Sampai sekarang gitu. Nah, kurang lebih datanya seperti itu. Gitu. Nah, yang menarik di Twitter itu kan Twitter itu adalah kanal yang biasanya dibangun orang dipakai orang untuk bangun opini. Kenapa? Karena Twitter itu banyak tokoh-tokoh yang menggunakan Twitter untuk mengeluarkan statement resminya. Oke. Gitu. Ya misalkan kita kenal Pak SBY, Pak Mahfud, begitu ya tokoh-tokoh politik tuh kemudian Pak siapa namanya Ganjar dan sebagainya gitu. Terus yang kedua di Twitter ini biasanya akan diikuti oleh akun-akun medsos yang lain. Oke. Untuk isu terutama isu sosial dan isu politik. Beda dengan isu lifestyle. Isu lifestyle tuh bisa mulai dari Instagram, dari TikTok, baru nanti ke ini kanal-kanal yang lain. Untuk sosial dan politik selalu di Twitter. Gitu. Hampir selalu di Twitter. Seperti itu. Nah, terus kita lihat di sini, ini Twitter ini tinggi engagement-nya. Ya, terus kedua, di Twitter juga tidak ada polarisasi terkait dengan isu ini. Biasanya ada polarisasi. Ya, ada cebong, ada kampret misalkan gitu. Terus ada yang pro dan kontra. Ini rata-rata nyerang semua, makanya surprise. Dan yang kedua adalah marah, anger itu. Boleh tak salah sedikit Pak ya? Sebenarnya ada polarisasinya. Ada yang pro ini, ada lagi bukan cebong, tapi mirip-mirip. Cebokers. Sekarang istilahnya cebokers yang nyebok. Iya, itu. Iya. Jumlahnya tidak signifikan. Gitu. Jumlahnya tidak signifikan. Gitu. Beda dengan dulu waktu fenomena polarisasi. Polarisasi itu kan sampai membentuk echo chamber, Mas. Jadi echo chamber itu saya hanya mendengar informasi dari grup saya aja. Kalau ini enggak, masih polanya ini yang kita pakai bahasanya Mas Suryo, cebokers itu masih bahasanya netizen itu. Masih menjaga jarak. Enggak, masih terpengaruh oleh agenda gendangnya si ini. Orang-orang yang tanda kutip nyerang akun Fufu Papa itu. Gitu. Polarisasi ini maksudnya adalah ini enggak ada polarisasi. Tidak ada polarisasi. Ketika tidak ada polarisasi ini, apakah kita bisa katakan bahwa mereka semua ini satu suara untuk mereka satu suara ataupun yang kontra itu mengikuti gendangnya. Beda dengan dulu yang kita inginkan dulu cebong kampret. Cebong kampret itu punya isunya sendiri. Terus kedua, cebong kampret ketika mereka polarisasi sampai membentuk echo chamber. Nah, ketika jadi echo chamber, saya hanya mendengar informasi yang ada di lingkaran saya sendiri. Makanya sejelek apapun calon saya, itu saya nggak akan percaya. Gitu. Jadi orang tidak bisa melihat lagi mana fakta, mana keyakinan. Pokoknya apapun Jokowi benar aja. Apapun Prabowo benar aja gitu. Itu sampai segitunya dulu kita dan itu sebetulnya bahaya sekali. Teori. Lebih bahaya mana, Mas? Dulu sama sekarang? Ketika tidak ada polarisasi, bukankah lebih ngeri dulu sebetulnya. Kalau tanpa polarisasi justru malah lebih gampang digerakkan. Kalau ini kan dia tidak ada polarisasi, jadi orang sebetulnya tuh dapat informasi dari kanan maupun dari kiri. Bukannya lebih gampang dipengaruhi karena mereka semua satu pikiran. Kalau yang polarisasi itu lebih bahaya. Kenapa? Karena orang tidak bisa masuk kepada echo chamber tersebut kecuali kita setuju dalam keyakinan echo chamber tersebut. Oh, berarti masih kita bilang aman-aman aja lah Jadi ini sebetulnya sih memang aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi di wilayah elit ini panas luar biasa gitu. Dan kita tahu salah satu orang yang bikin kompor ada di samping saya kebetulan. Kita langsung tanya ke kompor. Ya makanya Gimana Mas? Kompor.com. Kompor.com. Gimana? Saya kan sekedar mau rapping aja. Karena beliau ini kita lihat nanti itu. Kalau akunnya banyak di retweet gitu, statement jadi di ini itu maksud saya. Karena padahal saya nggak punya akun loh. Iya, maksudnya yang nampak maksudnya. Statement Mas Suryo itu gitu. Iya, karena kan ini sebenarnya gini. Inilah hasil dari kawan-kawan yang kita sebut netizen plus 62. Netizen plus 62. Iya, itu kan munculnya juga dari netizen kan, gitu loh. Jadi artinya ini suara, saya pernah mengatakan ini suara yang berasal dari dua alam. Gitu, alam maya dan alam nyata. Ya kan, menggerakkan dengan peringatan darat dulu kan juga gerakannya di situ. Saya sempat menyebutnya ini filosofinya manenggaling kalih jagat.
bersatunya dua jagat gitu ya. Jadi jagat nyata Dengan jagat maya. dengan jagat maya itu. Dan ini bukti bahwa jagat maya itu luar biasa dampaknya. Jadi ini memang Indonesia tuh cerdas-cerdas Mas kalau masyarakatnya gitu. Dan tidak bisa misalnya hanya sekedar Dokter Tifa saja gitu, sekedar misalnya ada John Sitorus saja gitu. Enggak. Cerdas, kritis atau nyinyir? Enggak kalau nyinyir. Ini Nyinyir fakta enggak ya? kok yang dihasilkan. Oke. Kalau nyinyir itu apapun pokoknya jelek gitu ya. Oke. Enggak, ini fakta dan mereka tuh kan sebenarnya kalau tadi nampak surprise atau kaget tadi, saya setuju banget dengan Pak Yan. Karena mereka nggak nyangka bahwa akun Fufu Fafa ini alias 99% calon wakil presiden terpilih ini ya, itu ternyata nyerangnya luar biasa. Nggak hanya nyerang Pak Prabowo, nggak hanya nyerang putranya, nggak hanya nyerang mantan pendampingnya ya, Mbak Titi, nggak hanya nyerang Pak SBY juga diserang. Gitu loh, Mas Anies juga diserang, semua diserang kecuali bapaknya nggak diserang, gitu loh. Jadi dari situ kan sebenarnya bingung juga gini loh kita loh, ini anak ini siapa gitu loh. Nah terus dari mereka mulailah, mungkin benar kalau awalnya ada yang mengatakan, ini cocokologi lah, nyocok-nyocokin gitu. Tapi cocokologi itu nggak bisa disalahkan, karena saya juga melihat tipikal orang yang nge-tweet atau dulu bukan tweet istilahnya, memposting di Fufu Fafa itu adalah orang yang sama, dan kalau mau diplesetkan dengan dia dikatakan itu pakai admin 7 hari ada adminnya 7. Nggak mungkin orang yang berbeda-beda bisa frasa yang digunakan sampai ke diksi yang digunakan itu sama. Sebagai pakar telematika, ya, apa indikator yang menunjukkan bahwa itu firm? Sama? Itu firm. Ya. Ya. Saya tentu tidak hanya menggunakan kata apa itu ya, tapi kan kita juga lihat yang paling sangat definitif adalah nanti kalau kita terapkan scientific crime investigation, adalah kalau kita bisa benar-benar dapat log sheet dari ketika masuk ke servernya Kaskus. Bisa kita dapatkan. Itu Polisi. dengan polisi harus gitu loh. Kalau saya melakukan nanti saya dikira nge-hack. Kemarin aja kita jelaskan soal ini kan ada recovery emergency kalau akun. Nah itu terus banyak yang nyoba-nyoba itu dimasukkan ke nomor handphone dari yang bersangkutan ya, dan yang belakangnya plus 628 sekian ya, belakangnya 33. Ternyata begitu masuk recovery recovery email yang terpakai itu benar-benar @Cilipari. Gitu. Jadi itu firm, dan ketika itu klik ke situ muncullah Fufu Fafa. Jadi ketika kita masukkan recovery numbering-nya, itulah nomor handphonenya Gibran, dan nomor handphone itu didapatkan oleh teman yang namanya Anonymous, tapi itu bukan teman, itu sebenarnya kelompok internasional itu ya. Dan dia sih, saya objektif aja ya, agak keterlaluan juga sih gitu sebenarnya, agak berlebihan karena dia lebih bersifat doxing gitu ya. Karena banyak keluar termasuk data pribadi sampai ke jumlah kendaraan segala, saya kira itu nggak perlu lah itu dikeluarkan. Tapi kalau sampai ke nomor-nomor tertentu untuk identifikasi ya, sampai inilah kejelian kalau boleh dikatakan mungkin kepo atau kejulitan teman-teman, itu istilahnya. Sampai kemudian nomor itu dicek menggunakan perangkat-perangkat yang banyak lah gitu. Apakah itu Truecaller, apakah itu Call.info atau Get Contact, muncul nomornya Gibran, jelas betul di situ. Dan dari situ berkembang lagi Mas. Ternyata banyak orang yang menyimpan nomor Gibran, atau siapa yang menyimpan itu dengan tidak hanya nama dia. Ada yang menyimpan dengan nama ini customernya Syahrini gitu. Syahrini Kutai. Mungkin bukan Syahrini artis ya gitu ya, tapi Syahrini Kutai. Dan itu ada 3 di antara 200 itu dengan nomor yang sama. Dengan nomor yang sama. Artinya nomor itu didaftar oleh someone. Artinya mungkin someone itu bisa dianggap dialah Syahrini-nya atau siapa. Dia menyimpan, kan Get Contact itu kan mengambil dari saving dari akun atau dari nomor telepon yang disimpan pada cloud atau pada server ya kan. Nah, dari situ kemudian muncul saya dinamain siapa. Nah, itu muncul. Nah, nomor itu kemudian dicocokkan oleh teman-teman, diteskan untuk recovery itu. Ketika recovery itu munculnya ternyata email recovery-nya adalah Cilipari. Dan ketika itu dimasukkan dua-duanya indikator ini, munculnya adalah Fufu Fafa. Tapi saya juga kasih pesan ke teman, stop, jangan bablas. Kalau keterusan akan jadi kambing hitam. Karena dianggap itu kan akses ilegal, Mas. Akses ilegal terhadap itu. Karena nanti bisa dijadikan kambing hitam, dia dianggap dialah Fufu Fafa. Kalau dia sampai masuk loh ya. Apalagi sampai ngubah-ubah gitu. Nah, sekarang kita lagi cari siapa orang yang menghapus 2.100-an postingan Fufu Fafa itu. Sudah ketahuan? Saya tidak bisa mengatakan sudah ketahuan karena itu yang bisa menyampaikan adalah kepolisian. Tapi sudah terendus lah.
Orang lain tapi gitu. Maksudnya dia Bukan yang dia diperintah. pasti ya. Iya. Karena dia sendiri udah lupa passwordnya kan? Pernah lupa password dia. Pernah lupa. Pernah lupa password dulu pun diaku, dan lupa password pun dikatakan juga di situ. ID-nya Raka Gunarli, Prime ID-nya Raka Gunarli, kemudian pakai @RK_GBRN gitu. Kemudian itu ada hubungan langsung ya, ada hubungan langsung antar platform itu yang kemudian menunjukkan itu adalah terhubung. Bahkan sampai kata-katanya pun sama. Itu ada gitu, kata-kata ketika dia mencari stick gunting di PIK itu pertama kali di posting di Fufufafa, kemudian yang kedua Cilipari posting itu hanya terpaut 3 jam. Kalau kemudian ini dibalik misalnya Cilipari duluan, bisa jadi kita bisa bilang oh ini Fufufafa nyontek ini. Iya. Tapi ini nggak mungkin sebuah akun resmi Cilipari nyontek Fufufafa gitu loh. Ini kan kayak media mainstream, kemudian nyontek media apa itu kan media abal-abal, media kecil lah gitu. Alternatif. Nah, ini justru media yang kecil dulu dicontak media besar gitu loh. Jadi menurut saya sudah 99,9%, apalagi terkonfirmasi dengan itu tadi. Dengan 99,9% adalah adalah Gibran. Oke. Tolong diinikan satu lagi tentang apa? Form Spring. Tadi Mas menyebutkan tentang ke Fufufafa akun itu. Nah, ternyata muncul ada lagi yang ada lain. Form Frame kan, yang ternyata itu Raka Gunarli kan gitu. Artinya Raka Gunarli ini terkonfirmasi bahwa dia adalah sama dengan Fufufafa juga gitu loh. Dan kalimatnya juga mirip. Dan satu lagi Mas, kalimatnya kan yang ini jangan dikira ini hanya Fufufafa sama Raka Gunarli loh, kalimatnya begini. Akun resmi Cilipari itu pun juga kalimatnya ada yang sama persis ketika dia mengiklankan produk keripik. Nah, produk keripik itu ada fotonya keripik, ada gambarnya produk keripik itu. Kemudian kata-kata yang kasar juga ya. Iya, ini keripik kemeripik loh, bukan temtit gitu. Gitu. Belakangnya i juga. Ini kan menurut saya kata-kata yang sangat kampungan Mas gitu. Dan style kata kampungan itu, ini ahlinya Mas Rizal. Itu adalah kecil kemungkinan kalau itu adalah orang yang berbeda. Iya, karena hari ini kan berarti yang terpublish di masyarakat terkonfirmasi ada 2. Ya. Sebetulnya ada berapa? Spill Mas gitu Mas. Ya. Mas Ian pasti tahu jawabannya lah gitu. Karena dari pola pertama kali cloud-nya itu sudah kelihatan dia sebenarnya kemana aja, bahkan sampai ke situs-situs yang kayak apa namanya ya yang Indonesia juga ada Semprot gitu kan, kemudian juga ke yang itu lain yang, gitu. yang dia mengakses ke Mas bilang 23. Iya. Tapi bisa jadi lebih. Itu situs apa ya? Situs-situs yang ya bikin orang senyum-senyum miring-miring, bikin orang sebenarnya gitu Mas. Porno. Konkret lah. Porno dan pornonya tuh nggak hanya di Asia gitu, sampai ke Eropa Timur segala gitu loh. Oke. Jadi kan ini kan berbayar atau yang free? ada yang free, kebanyakan free. Ini awam nih. Jadi pemilik akun Fufufafa ini mengunjungi situs-situs porno. Ya. Sejak kapan sampai kapan? Sudah sejak tahun 2014. Seserius apa? Seintens apa dia? Cukup intens Mas. Jadi dia itu kayak mungkin nanti akan muncul akan muncul polanya kalau kita cek juga nanti jam-jamnya. Kan jam-jamnya muncul kan. Nah itu artinya pola itu juga hampir sama, jamnya jam seberapa itu kan. Tapi udah terpola memang jamnya jam berapa aja? Ya dikit lah pola, yang lebih ahli kan yang punya drone. Wah ini ngilik-ngiliknya agak segitu nih. Oh enggak, memang enggak apa-apa. Ini kan kita kan kerjasama gitu loh. Ya supaya tonjokannya enggak ke saya doang. Kan kita saling bantu gitu. Tapi artinya gini Bang. Jadi memang itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menurut saya anak ini kok memang ya Mas Rizal lebih tahu. Kepribadiannya kalau menurut saya tuh ya agak rada-rada gimana lah gitu. Mas, mungkin nanti bisa dijawab ya. Nanti aja nggak apa-apa. Ya. Ketika tadi Mas Roy mengatakan pemilik akun Fufufafa yang 99,9% ini menyerang, yaitu Gibran ya? Bukan menyerang, dia adalah itu. Dia adalah Gibran. Nyerang Prabowo, nyerang anak Prabowo, nyerang Mbak Titi, mantan istri Prabowo. Bahkan nyerang 11 artis. Nah, kenapa muncul tafsiran nyerang? Model kalimat apa sih yang disebut model kalimat itu? Misalnya itu nanti tolong dijawab, kalau bisa dimunculkan Mas. Saya ingin tahu kalimat nyerang itu seperti apa sih sebetulnya? Banyak banget. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukkan sampel yang sekaligus lah. Nyerang Prabowo, nyerang anak Prabowo, nyerang
Yang jelas mantan. anak Prabowo itu kan sesama kita makhluk Tuhan. Ya. Itu kan kadang-kadang ada yang dikasih perbedaan. Sebetulnya Nah, saya perlu lihat nih ya, muncul supaya nggak tafsiran yang kita bisa sama, nih. ya kan, Iya. gitu. Atau paling tidak persepsi Nah, sama. ini. Yang mana? Oh, ini lain lagi. Ini Kalau lain. ini yang dia- ketika Andi Arief itu kan dia menulis, meskipun ini terakhir dibantah. Saya nggak tahu ya bantahan Mas Andi Arief itu bantahan dia karena sekarang sama-sama di dalam ya atau nggak gitu ya. Tapi yang jelas sempat dia menantang gitu. Karena Pak Jokowi itu menyembunyikan anak pertamanya. Jawab gitu loh. Fufu Fafa ini jawab gitu loh. Ini pun aku terus terang ya Pak Yan. Saya pun kaget dengan diksi ini. Karena menurut saya dia nggak sampai ke situ gitu. Ternyata dia diksinya pakai itu apa namanya? Jing. Gini loh, jing. Ini kan kasar banget gitu. Biasanya kalau anak porno ya nggak sekasar ini gitu. Porno. Iya, nggak sekasar ini gitu. Tapi ini tiba-tiba, ini berarti kan anu banget gitu ya? Apa sudah? Mana Gua nggak kalimat? ngumpet gitu. Nah itu tuh ada. Nah ini. Bukan yang nyerang. Ada lah nanti ada. Ini Bawa bawahnya. lagi, Ada. Nur. Ini nyerang Mas Anies. Ini kan nyerang Mas Anies, nyerang teman-teman 212, ya kan? Gitu. Nah itu tuh ada tuh. Kecewa terus lain. Ada banyak Pak gitu. Gitu. Yang nyerang Pak Prabowo itu termasuk nyerang ketika gini Mas. Misalnya yang mulai yang agak sedikit sopan ya. Misalnya ada berita tentang Pak Prabowo tidak mengambil gaji semenjak 98. Kemudian dia bilang, gua baru tahu kalau pecatan terima gaji. Ya, pecatan. Itu nyerang tuh. Iyalah, kalimat pecatan tuh kan nggak anu Mas, nggak apa ibaratnya nggak sopan lah gitu, menghina. Nah, terus ada lagi Mas Anies waktu itu bikin program kawin massal. Lu harus ikut walk gitu. Ya, terus ada lagi yang agak mulai agak kasar nih ya. Mohon maaf kalau diksi saya salah karena saya nggak biasa kasar gitu sih. Iya. Saya percaya Mas. Ya, misalnya ada soal kesendirian jomblo gitu ya gitu. Nah, dia pakai kata-kata tong segala gitu. Ini apa jarinya sudah lama nggak ncelup jari gitu. Ini aduh, ini kok anu banget, itu bahasa-bahasa yang sangat-sangat rendah. Oke. Saya Yang lebih sadis juga ada yang menceritakan Pak Prabowo naik gunung kemudian turun ngapa itu ada. Sampai nggak tega saya ngucapin Mas Kabul. Saya coba ke Mas Reza yang tadi ketika Mas Yan bilang ada fear itu Mas. Dan itu ternyata orang yang suka ya porno lah, sebutlah seperti itu. Apa yang kira-kira nanti kalau misalnya Mas. Fear, porno? kekhawatiran, ketakutan gitu Jadi kan? Emosi yang muncul dari respon netizen itu kan ada dua hal yang besar. Fear dan anger. Enggak, pertama itu surprise dan- itu marah. Ya. Oke. Terus Yang ada ketiga adalah emosi fear. yang kecil-kecil itu. Ya, salah satunya 2000 fear. tadi. Yaitu ketakutan nanti pemerintahan di masa yang akan datang kalau ternyata wapresnya betul-betul Fufafa itu representasi dari wapres yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Ketakutan apa yang menurut Saya Mas ini Yan? sebetulnya sejak tadi menyimak perkataan Mas Roy, paparan dari Mas Yan, ini saya bertanya, ini sebetulnya masalahnya apa ini? Rumusan masalah kita ini apa? Apa sih yang mempertemukan kita di meja ini? Apa sih sesungguhnya yang merisaukan kita? Maaf kata ya, ketika tadi Mas Roy mengatakan, oh ini kan kalimat-kalimat hinaan. Hinaannya di mana gitu ya? Iya, yang mana sih? Misalnya kalau misalnya Prabowo disebut begini, kita mau mengatakan itu sebagai sebuah hinaan atau sebagai sebuah fakta? Nah, ya, sebagai sebuah fakta atau hinaan. Anaknya Prabowo begini, itu fakta atau hinaan dan seterusnya. Itu satu hal. Yang kedua, jadi saya mempertanyakan ini persoalannya apa ini sesungguhnya? Satu itu. Yang kedua, kalaulah dianggap ini sebagai umpatan, kalimat tak senonoh dan seterusnya, bukankah manusia-manusia semacam Fufu Fafa ini bukan main banyaknya? Banyak kan? Banyak. Pasti banyak kan? Sejak 2014 pasti banyak kan? Karena tektok antar ini banyak. Iya. Saya objektif aja. Misalnya ada yang namanya Leguha. Nah, Ya, itu nyebut. Kalau ada sang putra mahkota gitu, dia nyebutnya begitu. Supaya saya nggak salah saya baca. Pangeran Gemulai, maaf nih sebutkan namanya ya. Ini dia yang nulis ya. Tapi bukan Fufafa. Ini temannya Leguha itu. Didit Dedi Prasetya siap untuk menggembulaikan. Nah, jawabannya Fufafa itulah katanya pacaran sama Vilove gitu. Ya gitu. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain home. Nah, jadi kan memang benar, Mas. Iya, Banyak banyak kan? artinya antara mereka diskusinya kayak gini. Nah, kalau memang
manusia-manusia yang berbahasa seperti Fufu Fafa ini luar biasa banyak. Kenapa kemudian kita harus memberikan kerisauan ekstra pada Fufu Fafa? Ya karena kalau itu ngarahnya kepada sang orang yang terpilih dari 267 juta rakyat Indonesia menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Ngapain sih nggak ada orang yang lain? Pemain sepak bola saja, ya. Kalau jelek kita aja berpikir masa sih Indonesia nggak bisa mencari 11 yang baik? Berarti kalau itu penjelasannya, berarti sesungguhnya ini tidak sungguh-sungguh karena ada makhluk bernama Fufu Fafa yang mengumbar sumpah serapah, yang doyan porno dan seterusnya, bukan. Tapi lebih ke arah si Tapi bocah itu. pada waktu Fufu Fafa pada hari ini siapa? Nah itu loh. Menurut saya itu persoalannya. Oke. Fufu Fafa yang hari ini 99,9% diyakini Adalah Gibran. sebagai Gibran yang notabene merupakan wakil presiden terpilih. Ya. Nah dari situ saya coba rumuskan, jangan-jangan rumusan persoalannya begini nih. Gimana Mas? Misalnya Fufu Fafa alias 99,9%-nya adalah Gibran. Gibran ini doyan berkunjung ke situs porno. Ya. Kalimat-kalimatnya juga cabul. Hmm. Nah, pantas pertanyaannya jadi serius begini. Hmm. Apa sih sesungguhnya orang yang sudah mengalami, sebutlah ketagihan kah itu, Kecanduan. kecanduan doyan pornografi, Ya. Addicted, apa, ya? addicted. Ya. Apa sih dampaknya ketika wakil presiden yang semacam itu Setuju saya. berpengaruh terhadap kerja dia? Setuju. Nah, Pengambilan keputusan. Wakil presiden yang otaknya sudah seperti itu, Mm-mm. bagaimana dampaknya terhadap entah itu kebijakan dia, entah itu keputusan-keputusan dia yang akan Ya dihasilkan. itu ahlinya Mas Resa Nah, dong yang menjawab. Itu. Jadi bukan Fufu Fafa ansi, Iya, tapi iya. kerisauan kita karena Setuju. Fufu Fafa hari ini adalah Setuju. wakil presiden. Setuju. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Fufu Fafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Misalnya begitu. Tidak hanya pornografi, Tidak hanya hate pornografi. speech, Nah, tuh. kemudian hal yang lain Nah. gitu ya. Based on scientific. Dari situ. Orang Dan yang juga gini, kecanduan Mas. itu apa ya? Nah, ini Sebenarnya juga bukan, maaf kalau Ya. saya agak keluar dari ini dunia nyatanya, bukan dunia Ya. mayanya. Dia pernah punya sebuah kafe Oke. ya, namanya Marco Bar. Hmm. Bukan kafe, rumah makan martabak. Martabak Kota Kota Barat. Barat. Hmm. Ya, itu di Solo. Pernah diprotes oleh masyarakat karena di dinding rumah makannya itu dikasih itu apa namanya Cyclops atau Dajjal. Dajjal. Illuminati. Itu. Artinya aneh gitu loh. Anak ini sering rempet gitu loh. Itu dunia nyatanya loh ya. Ini bukan dunia maya. Iya. Itu dunia nyatanya. kita kembali ke masalah pornografi dulu. Ya. Disclaimer, Mm-mm. saya tidak memberikan pembenaran apapun Ya. terhadap pornografi. Oke? Setuju. Oke, itu ya, itu jadi yang salah kaprah. Hmm. Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh Ya. ketika, Monica Lewinsky. nah kita tahu lah ya terkait Ya. Monica Lewinsky. Nggak apa-apa kita sebut aja, Ya. kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Nah, Faktanya, Bill Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimakzulkan. karena luar biasa dibela istrinya, Mas. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala Setuju. negara mereka main gila, Ya. yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Ya. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, Ya. tidak hanya risau, Terkejut. tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap Yes. kehidupan kita. Betul. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Nah, itu yang Iya, base scientific saya tanya tadi. Iya. Ah. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, Kecanduan. sebutlah kecanduan Iya. ya. Kita menggunakan bahasa populer Iya, iya, kecanduan iya, iya. gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Iya, betul. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya, Oke. prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju.
fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut, ya. sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah Gitu deh. hasil ketika testing brain CT scan Maka Itu gimana, sebetulnya Mas? saya mau ke sana. Ya, ya, Saya ya, mau ya, ke sana. ya, Itu satu ya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presidennya semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, Baru tidak beruntung kita. nah itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau Dia wakil presiden. dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Iya. Prabowo usianya sudah lansia kan Betul. sebetulnya, sudah lanjut. betul. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, Sehat, presiden panjang selesai umur, masa jabatan. efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan ya? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, iya, ada. Dan Dokter Terawan sangat apa ya? Nah, concern. concern Ya, betul concern. kepada beliau. Kita jadi punya alasan kan? Ya. Bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan? Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian. Tapi saya tidak bisa saya pungkiri, saya bertanya-tanya kalau Pak Prabowo berhalangan bagaimana? Ya wakil presiden dong yang maju. Betul kan? Wakil presiden ya kan yang maju. No option mas, memang Tidak ada begitu. option secara kan? konstitusi itu. Dan secara sama pula, Ya. no option kita bakal punya wakil presiden yang otaknya seperti Seperti itu, itu. Ya. yang sangat bisa berbahaya ketika membuat keputusan. Ya. Pertanyaan sederhana saya mas, dia sudah memimpin jadi wali kota sekian lama, tergambarkan nggak? Nggak tahu saya mas, saya nggak tahu apa kiprah, apa kinerja dia, apa pencapaian dia selama wakil presiden Oke. mas. Tapi terlalu kecil Mas memang. Kalau dia sebagai wali kota, kemudian karena Solo itu ya memang kota kecil gitu loh. Solo aja dibuat besar aja baru sekarang. Karena apa? Karena kemudian banyak proyek nasional sebenarnya. Oke. Itu yang diarahkan ke Solo sampai sahabat kita Rocky Gerung juga sekarang lagi agak gimana karena keceplosan ngucapin kalau ternyata tiap minggu Gibran ketika menjadi wali kota Solo tuh banyak uang Maksud saya dari ketika dia memimpin sebagai wali kota, dia harus Nampak melakukan nggak? executive decision kan? Tapi saya tidak memiliki sampel untuk kemudian menjadi dasar bagi saya untuk menilai apakah Gibran seorang pemimpin yang efektif atau tidak. Iya. Dikaitkan dengan kondisi otak yang tadi disebut sebagai sudah mencandu pornografi, apakah itu berpengaruh terhadap kepemimpinan dia di Solo? Saya tidak punya sampel. Kalau tidak punya mau data objektif, untuk menilai Mas, itu. Diskursus Network ngundang orang sahabat saya namanya Pak FX Rudi. Ah, Pak Di sini. FX Rudi. Iya, itu orang yang tahu persis. Iya. Ya, Pak gitu. FX Rudi harus datang kemari. Iya. Betul, Itu strongly recommended. iya. Mas Itu Roy Suryo. tahu pasti. Saya dari Jogja, saya nggak terlalu ngerti Solo. Tapi setahu saya, ya Solo itu kemarin kita dipimpin ya kayak di remote aja sebenarnya. Nah, Di remote ayahnya gitu loh. Jadi artinya nggak ada atau nggak ada dia, ya tetap Nggak seperti pengaruh. itu. Jadi Nggak wali ngaruh. kota Iya, Solo karena- adalah presiden. Dan kalau soal tadi ya, ini meskipun bercanda Mas Reza, Pak Ian, dan Mas Kabul, sempat juga di sebuah acara infotainment, dia katakan, dia katakan bahwa dia akan menggeser Prabowo. apa katanya? Kapan itu? Candaan datang? itu baru Itu trending Kaisang. sekarang. Iya, ya Kaisang. Kaisang. Iya, Kaisang itu. Jadi enggak Kaisang menyatakan itu kepada si Gibran kan gitu. Iya, Oke. iya. Saya tadi tergelitik dengan CT scan brain Iya, terputus itu. iya. Apa CT scan brain? Siapa yang di CT scan brain? Nah gini, kebetulan maaf Mas Reza, kebetulan dulu ayah saya profesor psikiater dan saya juga belajar kesehatan MKes juga. Kenapa maaf ya? Saya sibuk. Bingung kenapa muncul kata maaf di sini. Ya itu kesopanan. Sopan. Kesopanan, Oh, iya kan? Kan Mas yang ahli. Iya, Anu di sini lah, sopan ya? gitu, psikologi forensik kan. Gitu. Nah, jadi artinya itu alat yang memang bisa untuk memetakan, dia bisa melakukan scanning terhadap otak dan kalau itu ada dua alatnya, satu namanya whole body scanning, ada yang khusus untuk otak, itu namanya brain CT scanning. Nah dari brain CT scanning nanti akan terpolakan gambaran otak kita, Oke. sama yang tadi ceritakan Mas Reza persis gitu, otak depannya ya itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalau ada orang misalnya ini ada pernah kena pendarahan gitu ya, apakah itu berpengaruh nggak di otak? Itu muncul semua. Pornografi kan tidak pendarahan.
bukan perdarahan tapi bentuk otak itu. Iya, Itu akan bisa ketahuan. volume Volume bagian bisa diukur. Akan Oh bisa, jelas, iya. volume itu bisa diukur. Iya. Nah begini supaya clear ya, sampai hari ini memang tidak ada itu istilah resmi adiksi pornografi itu tidak ada, Nah, ya. termasuk online porn Ya, itu tidak ya. ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita bisa menganggap ini bukan masalah sama sekali. Oh tidak bisa, tidak bisa. Alhasil adalah kriteria semacam ini. Pertama, ini orang ini mengunjungi situs pornografi, ini orang ngomong mesum misalnya, ini sebatas apa ya? Rekreasional kah? Nah. Coba pertanyaan saya, Ya. ini orang mengunjungi situs porno itu, fufu-fafa itu, Ya. 99,9% Gibran Iya, itu, iya. alias wakil presiden terpilih itu, Seberapa intens? seberapa intens sih Mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu Mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank ke RedTube, ke Xvideo. Wow. Itu tergambar. Dan ini Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia ini- biasanya mengeluarkan Ini kayak saya gitu. kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Satu Iya, bahan iya, diskusi barangkali Artinya banyak gitu. komunitas psikologi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk rekreasional? Saya Berarti enggak. hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu sesekali. Nah. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Model. Fotografer kah? Sehingga dia punya Artis portofolio porno. di situ. Ya? Saya kasih rata. Yang tergambar kalau secara nyata Ya. itu mainan, Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan dengan gagahnya, dengan enaknya wartawan apa yang ada di meja kerjanya itu mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi, ini Ya. ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Ya. Entah dia itu sebagai Fotografer. fotografer kah, atau Beda lah sebagai kalau pekerja itu. seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ya. Ini orang seperti apa? Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, ya, di online segala macam. Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar Iya, semacam ini itu begitu Ada intens. RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, Iya. seks, chat. Nah, Terus banyak orang yang Wah, kemudian iya. diembel-embeli kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada Adiksi. addicted Adiksi. atau Ya. sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Oke. Bahkan Luar biasa. tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Nggak bisa di cover dengan sendirinya ya. Tadi saya katakan sudah sampai pada level problematik. Problematik. Solusinya apa nih? Ya, berkunjunglah ke profesional. Dalam hal ini psikolog atau psikiater? Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Iya. Ya, atau berpikirlah mulai dari sekarang siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Ya. Agar tidak membuat Kasihan. keputusan-keputusan yang blunder nantinya. Iya. Oke. Betul. Oke, Mas tadi ngomong soal orang nomor 2 Iya. dan dia harus sehat terus. Apakah kalau Mas Yan mencium ada agenda setting di belakang semua ini? Karena ini kan yang lama gitu loh. 2014 kan, bahkan mungkin jauh sebelum itu 2013. Kemudian diangkat lagi 10 tahun kemudian gitu loh. Ada apa gitu? Ya, jadi yang menarik ini dari sudut pandang opini ya. Iya. Tadi Mas Suryo itu tadi colek-colek saya, bener nggak gitu. Iyalah. Kan jenengan yang lebih dan Siap, punya siap. institusi yang sangat dipercaya masyarakat Iya, loh karena dompet itu. Instrumennya luar biasa. Luar tadi. biasa. Jadi gini, saya mau kasih tahu dulu, basicnya Don't Operate itu memantau pemberitaan dan percakapan. Yes. Kita batasi di situ. Oke. Bisa yang lain nggak? Bisa, tapi kami hanya membatasi itu. Karena declare kita itu berusaha untuk netral. Walaupun netral banget mah nggak mungkin. Nggak mungkin, Tapi berusaha untuk iya. netral. Makanya definisi kita harus dijelaskan dulu batasannya di mana. Karena how define itu kan sebenarnya kita membatasinya sampai sejauh mana. Makanya di pemberitaan dan percakapan. Nah terus pertanyaan Mas, ini settingan apa enggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Apa jadi. indikasinya? Jadi gini, yang harus diingat di bulan Agustus itu ada peristiwa besar yang sebetulnya sangat mengganggu legasinya Pak Jokowi, yaitu ketika Putusan MK.
putusan MK muncul tagar Indonesia Darurat Ya. di 21 Agustus itu. Oke. Itu merubah reputasi persepsi publik terhadap Pak Ya. Jokowi. Yang kurang lebih gini, kita ambil garis lurus dari yang merakyat jadi bapak dinasti politik. Bisa Pertanyaan saya, dibilang. mengubah persepsinya tertuju hanya pada seorang Jokowi atau rezim Jokowi atau keluarga Jokowi atau seperti apa sebetulnya? Pak Jokowi. Hanya manusia Pak Jokowi, secara seorang personal diri. gini. Jadi kalau persepsi ini Pak, Ya. saya bilang gini, Mas Reza izin, menurut Mas Reza pasar Minggu kayak apa sih? Oke. Nah kayak gitu aja langsung. Oh Mas, pasar Minggu macet misalkan, pasar Minggu panas misalkan, kayak gitu. Persepsi itu sesimpel itu. Dulu Pak Jokowi merakyat gitu. Dulu Pak gitu. Jokowi itu Belum munculnya kan Ya. bottom up dulu. Mohon maaf, bukan dari oligarki, bukan Ya. dari elit, bukan dari militer dan sebagainya. Ibaratnya representasi akar rumput lah. Representasi akar rumput lah. Ya, gitu. gitu. Clear itu di situ. Dan di akhir jabatannya beliau itu terkenal banget. Ya mohon maaf, ada Gibran, Lagi. ada Kenapa Kaisang. harus mohon maaf ya? Di depan abang kayaknya saya udah 2 orang minta Udah maaf. 2 orang, Mas. Saya nggak minta maaf ya, Mas. Iya, saya juga. Itu kesantunan kita, Mas. Kesantunan. Gitu. santunan sama hati-hati ngomong. Oke, lanjut Mas ya. Terus gimana? Terus, nah ini menarik. Menariknya gini, kalau di sudut pandang opini itu kan 2 Mas. Yes. Ada yang natural, Yes. ada yang create. Natural tuh gampang. Hari ini gempa, langsung tuh. Pasti trending. Ya. Itu natural. Oke. Tapi kalau udah masuk sosial politik, saya nggak bilang 99% ya, 90% lah. Ya. 10%-nya Tuhan. 10%-nya juga ada faktor lain juga. Tapi minimal ada yang disebut Tapi settingan. kalau trending topiknya bisa bertahan sampai 3 minggu, kemudian sampai media luar, media asing, media Inggris saja memberitakan, Iya. itu apa itu masih natural, Mas? Malaysia juga. Loh iya, Gini, maksudnya yang di Jawa tuh Gini, ambil Inggris. maksud saya Malaysia gini, kita harus bedakan antara realitas objektif dengan realitas simbolik. Gini, realitas objektif bener ada akun tersebut dan ternyata misalkan bener Ya. orangnya itu, Ya. misalkan gitu. Tapi ada realitas simbol nih yang dihantarkan oleh media, yang dihantarkan oleh medsos, dan itu bisa di-create terus. Yes. Itu maksud saya settingannya di situ. Tapi gini, maaf aja, saya salah. Kalau itu di-create oleh medsos, Mas kan tahu persis ya, seberapa besar biaya atau seberapa besar yang biaya yang dikeluarkan oleh Bohir untuk membayar, Mas, ini mostly loh, Mas. Gini, create itu nggak harus sistematis, Iya. tapi juga bisa sporadis. Nah, balik lagi, yang create ini jago, gitu. Bisa diketahui siapa yang meng-create, Mas? Ya itu beda lagi nanti. Beda lagi. Itu wilayahnya udah wilayah doxing, makanya saya bilang saya batasi itu dulu. Gitu. Iya. Ya. Kenapa jago? Karena ini wilayah kontroversial dan emosional. Balik lagi, medsos itu ukurannya gampang. Pegang kata-kata saya 2 hal itu. Selama isu tersebut kontroversial, selama isu tersebut emosional, pasti dimakan publik. Tapi dalam dunia nyata ada juga yang saya lihat ini fenomena yang baru terjadi nih Pak Yan dan juga Mas Reza, Mas Kabel. Biasanya kalau presiden kita itu datang ke Anut kan pasti mengelulukan. Kemarin ketika pertandingan sepak bola lawan Australia, Oh iya. ya itu gelora, bukan gelora stadion GBK itu kompak memanggil nama kecilnya. Mulyono. Iya. Terus ada satu kata lagi umpatan itu betul nggak sih? Iya, depannya B belakangnya N kan. Iya, gitu. ya sebut aja bajingan. Iya, kan bukan Budiman, oh, jangan ragu. Oh, iya. Itu benar nggak sih? Tapi Waduh. Enggak ada gini. satu akun yang menunjukkan gambar suasana sebenarnya ternyata tidak seperti itu. Enggak lah, itu rekamannya ada dan orang yang ada di dalam stadion pun. Dan dia saya sebut saja lah, sahabat kita juga, Mas Effendi Ghazali ada di situ. Dia mendengar langsung. Dia mendengar langsung. Berarti terkonfirmasih Rekamannya melalui pun di studio sudah saya pisahkan. Itu kan ada rekamannya Wah, dengerin. beliau, ya kan ada rekam beliau. Ada rekaman Martin Paes, suaranya Martin Paes ketika ada. Ada Erick Thohir di situ. Itu saya pisahkan. Kita hilangkan. Muncullah kata itu. Oke. Bajingan itu. Bukan yang Mulyono, Mulyono. yang Mulyono. Yang bajingan agak kecil, tapi ada. Tapi yang Mulyono Dan bisa. kata Mulyono itu muncul setelah itu Indonesia Darurat itu apa miliar. Betul. Dan itu, Gitu. ya itu Dari memang sisi kronologi waktu, Ya, kronologi Sesuai. waktu itu. Mulyono itu sebagai sentimen negatif atau positif? Sentimen negatif. Sentimen negatif. Karena peyoratif. Sebenarnya Mulyono itu kan Peyoratif, kata netral aja, Netral, jadi iya. merendahkan ya. Enggak, merendahkan. Gitu. Oh, mesin menangkapnya seperti itu. Enggak, mesin menangkapnya netral. Mesin menangkapnya netral. Nah, makanya analis itu harus tahu konteks. Oke. Gitu. Iya, iya. Gitu.
Kenapa itu bisa muncul kan awalnya gitu kelihatan. Oh ini lebih banyak untuk tanda kutip mencela, mengkritik dan sebagainya. Oke. Gitu. Saya coba banting setir ya, Iya. banting setirin. Sesaat lalu kan kita sepertinya sia sekata untuk mengatakan ini bahaya ini makhluk, gitu ya. Apalagi seandainya dia betul-betul dapat posisi untuk membuat keputusan tentang kehidupan kita, celakalah kita ini. Ya. Tapi sekarang saya balik. Ketika dia buka aib-aib orang, Pak Prabowo begini, anak Prabowo begini dan seterusnya. Loh, kita kan bisa buat tafsiran positif. Berarti kita sekarang jadi tahu loh. Ternyata Sisi-sisi gelap, kelemahan-kelemahan calon pemimpin-pemimpin kita. Maaf Mas, apakah putra Pak Prabowo yang fashion designer? Ya. Kemudian, ya ini kalau saya mandangnya itu makhluk Tuhan juga. Ya. Dan dia mungkin punya ketertarikan terhadap, maaf ya, Sejenis. ini maaf lagi, sama jenis. Itu disebut aib. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Itu ya itu maaf ya, ini nasib gitu loh. Nasib tapi bisa disalurkan dengan bagus. Kecuali dia malah mengganggu yang lain. Kalau dia memang dia dunianya kemudian dunia itu ya fashion kemudian dan kemarin desainnya kan digunakan di dalam upacara 17 Agustus desain itu dalam pekan Tidak pertandingan. bisa disangkal. Yang namanya orientasi dan perilaku seksual itu masih merupakan isu yang sangat serius di Indonesia. Ya. Dan ya saya belak-belakan mengatakan homoseksual adalah sesuatu yang ditentang habis-habisan. tapi saya luruskan dulu. Kita kan tidak bisa bilang bahwa putranya beliau adalah seorang homoseksual kan? Saya tidak iya, sedang menyoroti iya. masalah orientasi seksual sesungguhnya. Iya, bukan berarti beliau adalah Saya tidak sedang menyoroti orientasi betul, seksualnya. iya. Ini saya katakan Makanya saya begini. bela gitu loh, ya kan? Ini saya katakan kelakuan pemilik akun Fufafa ini kan sedang buka borok orang. Ya. Termasuk borok-borok yang dimiliki tokoh-tokoh elit. Gitu kan ya, termasuk Hmm. calon pemimpin nasional. Nah, berarti kan kita bisa bikin tafsiran negatif. Berkat Fufafa lah kita tahu kelemahan-kelemahan, sisi-sisi buruk pemimpin-pemimpin kita. Itu yang ingin saya katakan. Jadi jangan berhenti pada persoalan pada homoseksualnya, tidak begitu, tidak pada perceraiannya, bukan pada itu, tapi Iya. Fufafa ini sedang menunjukkan kepada kita data-data yang bisa Tapi kita lebay, jadikan Mas. sebagai dasar untuk menilai calon pemimpin kita bagaimana. Enggak, Nah, gitu loh. tapi lebay lah. Kalau misalnya Pak Prabowo ya, kita Iya. sebut Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo tuh tidak punya pasangan, Hmm. ya. Tapi kemudian cara menghinanya itu misalnya Nah gini. ini bagaimana kalimat menghinanya? Kasihan Om Wowo. Ini tanggal 26 Juni. Nggak bisa dimunculkan, apa, Mas? 2016. Ya, mungkin karena belum kita Nanti sending kita ke sana insert, ya. oke, gitu. Nanti dimunculkan. Kasihan Om Wowo sudah lama cerai, jadi nggak pernah celup-celup lagi tong. Celup apaan gitu. Menurut saya Iya, ini iya. kasar banget ini. Pengertian dikit dong tong. Oh. Gitu. Ini kan ini saya hanya baca ya. Kalau gitu. kita pakai rasa, Ini- tidak hanya pikiran, tapi pakai rasa memang Memang nggak beres. nih. keterlaluan, nggak beres gitu loh. Kemudian dia juga mengatakan juga ini sudah body shaming ya gitu. Pak Prabowo sebut 99% rakyat RI hidup pas-pasan gitu kan. Benarkah gitu. Dia komentar nih Fufafa tanggal 23 Oktober 2018. Tampang lo pas-pasan. Saya ketawa nih, nggak habis pikir saya gitu. Jadi kan memang itu. Nah, ini yang tadi sudah saya sebut tapi supaya lengkap tanggalnya. 13 Desember 2018. Ketika ada berita Anies pastikan nikah massal kembali digelar di malam tahun baru 2019. Pas Wowo suruh ikut. Ini kan kasar banget itu. Masa Iya. Pak Prabowo disuruh ikut ya kan Clear Wowo lah itu- kalau kalimat semacam itu saya sepakat lah itu hinaan. Itu. Makanya ini bukan membuka aib, Mas. Ini nggak ada aib. Saya merasa Pak Prabowo ya sah-sah saja gitu loh. Artinya beliau belum married lagi gitu atau kemarin sudah ada tanda-tanda kita mau married tapi enggak. Ya itu toh banyak presiden juga di negara-negara lain ya yang juga sendiri gitu loh tanpa pasangan. Fine-fine saja. Bahkan Mas, presiden yang pasangannya sama jenis aja juga ada gitu loh. Gue Prancis begitu. Lah iya makanya itu maksudnya. Kalau sudah kita tahu 99,9% adalah dia dan itu adalah akun dia, itu Ya. statement dia. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa dijerat dengan undang-undang ITE? Atau Poin apa? bagus. Poin bagus. Cuman kan masalahnya gini, undang-undang ITE itu harus orangnya sendiri yang melaporkan. Tapi polisi itu punya form A, punya Harusnya form form B. B. Harusnya dia pakai form B itu. Iya. Form B itu apa? Bisa dijelaskan? Polisi bisa melakukan sendiri. Proaktif. Selaku proaktif. Karena itu Mas Yan, Heeh. Mas Roy bisa lanjut. Mas Yan bisa tolong persiapkan tadi Mas. Yang Polda Metro Jaya itu apa isinya? Heeh. Lanjut dulu Mas Roy. Iya. Jadi artinya gini, memang harusnya adalah polisi itu proaktif.
Nggak usah jauh-jauh Mas. Dulu di kasus yang saya dijadikan kasus itu, itu kan pelapornya abal-abal. betul, Iya kan? Pelapornya betul. abal-abal. Sudah umat Iya. Buddha Nah, ini ya. resmi saja. Ya. Walubi, saya hormat betul kepada perwalian Buddha itu mengatakan ini tidak masuk, ini nggak masuk. Pakai kelompok abal-abal kecil dipakai buat menjerat. Itu yang saya pertanyakan nih, munculnya Apa? Polda Metro Jaya. Nah, ya, di sini. Apakah apa sebetulnya isinya? Apakah Polda Metro Jaya akan melakukan investigasi, akan memanggil pihak pemilik akun Fufufafa? Itu saya nantikan. Kalau analisis saya gini, publik Pak. Ya. menggalang petisi, mungkin nggak? Menggalang petisi bisa aja Petisi untuk digubris, mendaratnya aja. digubris atau tidak lain lagi persoalannya. Loh kan tadi berapa persen tadi Pak yang tidak terpolarisasi itu kan artinya mereka satu suara Ya. semua kan? Cuman Bukan satu ini- suara, maksudnya mereka Terconnecting. ada interaksi. Kalau polarisasi kan putus. Oh. Ya, Jadi cuman ini ada jadi satu potensi. indikasi yang sangat kuat juga, Mas Reza, bahwa kenapa institusi-institusi yang harusnya bergerak. Satu, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, kenapa kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Kenapa Bareskrim, ya gitu. Karena kan yang dihina adalah sosok presiden terpilih. Jangankan itu, Komnas Perempuan diam 1000 bahasa loh. Padahal semestinya kita bersepakat, manusia-manusia yang otaknya mesum, pasti kecenderungannya akan merendahkan Ya, kaum Hawa, mengalami desensitisasi terhadap kesakralan yang namanya perempuan. betul. Tapi Komnas Perempuan adem-adem aja. Justru malah menurut saya lebih dari itu, Mas. Justru Kominfo Amin. tidak hanya diam, tapi Justru membela. membela. Dengan mengatakan ini bukan Gibran. Itu kata-katanya Budi Ari kan gitu. Tapi ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab belum diteliti. Ini pikiran mungkin selain dia yang perlu di brand scan si Saya Budi jadi Ari ingat yang juga Mas gitu. Roy katakan tadi kamu ada cebokers gitu. Bisa Iya, di-share iya, Mas, nanti kita munculkan. Ya. Itu munculnya itu situs palsu catut Gerindra yang bahas Fufufafa diadukan ke Polda Metro. Oh. Jadi sisi ininya. Ya, gerindra.org. Tidak ada indikasi atau tanda-tanda Dia bahwa mau Polda ngejar. Metro Jaya Belum akan melakukan investigasi, tidak ada. Belum. Justru dia dapat Mas Reza, dia dapat bahan. Itu pernah saya khawatirkan. Ketika beberapa hari yang lalu muncul situs gerindra.org yang dimana gerindra.org itu memang sudah didaftarkan tahun lalu 1 Februari tahun 2023, waktu itu masih kosong, kemudian di update terakhir akhir Agustus juga memuat postingan-postingan Fufufafa ini dengan cepat itu jadi pengalihan isu. Iya, jadi kan Gerindra sendiri malah mau melaporkan itu. Ya menurut saya sah. Karena kan Gerindra situs aslinya gerindra.id sekarang. Dulu gerindra.or.id. Itu situs pertamanya Gerindra. Daftarkan tahun 2018. 2008 malah. Zaman Ketum Gerindra masih Prof Soehardi. Ya, mendaftarannya waktu itu malah di Pandi, Persatuan Amandemen Indonesia, pakai registrar di Jogja. Ya, waktu itu karena Prof Soehardi waktu itu tinggalnya di Jogja. Kemudian terakhir setelah ada perubahan lagi dia ubah jadi gerindra.id. Dia melaporkan gerindra.org. Nah, ini saya kemarin khawatir kan teman-teman banyak yang desak. Mas komentar dong. Saya sengaja nggak mau terlalu banyak komentar gerindra.org, hanya mengatakan udah dah itu memang palsu. Supaya apa? Supaya arahnya nggak ke situ. Oke. Nanti takutnya memang kepolisian tuh yang diarah ke situ sehingga melupakan Pengalihan ya? Iya. Mas Ya. Mas Yan, saya mau tahu sebetulnya apa ya respon netizen antara Fufufafa lalu yang tadi akun Gerindra dan bagaimana kepolisian, ada nggak? Seperti apa kira-kira kecenderungannya mereka semua ini? Jadi gini, publik itu masih terbawa oleh isu kemarahan sebetulnya. Jadi kita harus lihat konteksnya dulu. Yaitu yang tanggal 21 itu, Mas. Itu kan saya berani bilang marah karena di medsos terbakar gitu. Iya. Di darat demo. Itu ukuran yang paling nggak bisa dibantah. Kan bisa jadi kan, oh medsos nih rekayasa nih karena kita biasa adem-adem aja. Tapi kalau udah darat sama udara itu sama, ya berarti emang marah gitu. Terus lihat, ini kan nggak dalam jangka waktu yang lama, sebentar. Dari 21 Agustus terus sampai sekarang gitu. Yeah. Kemarahan publik ini nih baru saya berinterpretasi ini ada semacam disetting juga. Nggak murni publik marah. Kenapa? Balik lagi, publik itu simple sih. Kalau yang pelajar dia mikir terkait dengan sekolahnya dia, orang tua mikir besok bayar sekolah anak seperti apa, itu sebetulnya di pikiran publik. Bagaimana dengan politik? Politik itu
mereka dapat isunya pasti dari media dan medsos. Oke, indikasinya bahwa itu disetting apa? Karena jalan terus, Mas. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Gitu. Ya kalau itu alami natural kan juga jalan terus, Pak. Ya, jadi gini, taruhlah misalkan gini, saya marah sama Mas Reza. Tapi ketika bensinnya sudah habis, saya akan teralihkan dengan isu yang lain. Kan logikanya kayak seperti itu. Tapi ketika udah mau turun, ada lagi temuan, kartu keluar lagi, ada kemungkinan itu disetting. Ya, saya bilang ada kemungkinan ya, karena riset itu kan nggak boleh ngomong data ketika itu masih kemungkinan. Tapi gini, Pak ya. Ini mohon maaf kalau saya sedikit keberatan. Soal kasus isu yang lain ya, maaf ini. Misalnya soal kasus private jet. Bukan kita melambatkan informasi. Kadang-kadang untuk kita mendapatkan informasi itu kan tidak sama. Waktu dulu misalnya kita belum tahu siapa nih nama penumpang 4 yang ada di Gulfstream itu. Ya, saya ngejar. Baru kemarin saya dapatkan dari sumber resmi itu nama penumpangnya adalah Kaisang, Erina, terus kakaknya Erina ada namanya sebenarnya belakangnya Gudono juga. Satu lagi namanya Prameswari. Gitu. Temen yang di Tebeng itu. Iya. Bukan, teman yang di Tebeng nggak ikut. Oh, temen yang di Tebeng nggak? Jadi itu kalau bukan nebeng nggak ikut, nebeng. Nah, itu namanya bukan nebeng. Nah, itu contoh. Iya. Contoh. Saya hanya menggambarkan bahwa kadang-kadang informasi yang kita retrieve itu nggak sama. Termasuk sekarang ada kelompok mahasiswa di University of Pennsylvania sana, ya artinya tempatnya di Pennsylvania, yang lagi meminta supaya mencabut. Lah, itu kan proses. Kalau tiba-tiba nanti misalnya dicabut, Mas, kan itu bukan skenario, bukan settingan lah, kan memang baru keluar pencabutannya, gitu loh. Jadi maksud saya kayak Fufu Fafa ini juga ada proses di mana kita mendapatkannya tidak, kan kita pakai crawler, ya kan? Nah, kita pakai crawler itu kemudian kan munculnya juga tidak langsung semua itu kan enggak kan? Satu persatu dulu. Jadi prospek Fufu Fafa ini dipidanakan, hitung-hitungan di atas kertas, menurut Mas Roy seperti apa? Saya sudah sampai pada posisi hopeless, bahkan kemarin saya mengeluarkan tulisan ini bagikan menunggu Godot. Oke. Ya, Dari karena sisi ya, hukum, seperti kita nonton drama lah. Oke. Dua itu Marvel sama siapa gitu, menunggu sang Godot. Godotnya nggak pernah datang. Ya udah nggak usah, udah biarkan ini jadi wacana publik aja. Tidak ada implikasi hukum. Harusnya ada, harusnya. Tadi kan katanya menunggu Godot. Makanya, tapi ngapain kita berharap-harap sesuatu yang menurut saya sudah Implikasi politik? Mas Roy kan pernah jadi Iya pernah, tapi politisi. sudah bukan cara orang politik Mas saya. Iya, Jadi, tapi kira-kira implikasi politiknya ada nggak? masalahnya kalau Pemilik akun ini akan diapakan secara politik? kalau bacaan saya ya karena semua pada ngelindungin ya menurut saya dia bisa aman-aman saja. Ya masyarakat lah memang yang harus teriak nanti. Per hari ini. Iya. Tapi pasca pelantikan Nah, kira-kira itu mungkin bisa beda. Itu mungkin bisa bisa beda. beda. Karena bagaimanapun juga dimanapun di seluruh dunia, namanya presiden turun, ya pasti akan ditinggalkan. Kalau gitu. itu bisa beda, dan tadi Mas Yan bilang ada kartu yang dikeluarin sampai saat ini. Kira-kira nanti sampai pelantikan masih ada? Jadi gini, contoh yang paling gampang terkait dengan Pak Jokowi buka keran ekspor Apa nama ekspor pasir laut? pasir laut. Ini Itu kan rahasia. bukan settingan, ya kan? Iya. Ya beliau nggak tahu kenapa dia keluarkan sekarang. Yang pasti publik tambah marah. Iya. Gitu. Itu semua 20 clear tahun itu. di- Dan kan, ya? isinya terkait dengan hashtag serangan ke Fufu Fafa itu juga nggak murni 100% terkait Fufu Fafa. Pak Jokowi juga diserang, terus kedua Kaisang juga diserang gitu. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa emang ini sebenarnya kemarahannya itu pada keluarganya beliau, terutama pada reputasinya Pak Jokowi. Cuma Dan- juga kadang-kadang jawabannya nggak cerdas juga Pak Yan. Misalnya ketika ditanya, oh ini kenapa mengeluarkan kebijakan yang dulu bahkan ketika zaman Bu Mega sudah direvisi, sudah dicabut. 20 tahun itu, Mas. 20 tahun Makanya lah ya. itu dia. Kalau keluar lagi terus kemudian jawabannya ngelesnya juga nggak mutu. Oh itu sedimen gitu. Iya. Itu kan ngelesnya nggak mutu gitu. Kayak ngelesnya Kaisang itu Oke. yang nebeng tapi Oke. ternyata nebeng ke orang yang nggak ikut namanya kan bukan nebeng gitu loh. Saya mohon maaf ya, agak beda memang karena gini, saya bicara terkait dengan kekhawatiran. Yang namanya pergantian di Indonesia itu ternyata nggak fine banget. Ya. Bang. Oke. Ya, kita masih ingat dulu Gus Dur gimana, Mega gimana, Pak Habibie gimana dulu, gitu. Yang agak lumayan tuh Pak SBY. Mega juga bagus kok.
turunnya demokratis bagus. kok. Beliau menerima. Ya, Pergantian dari Mega ke SBY bagus. minimal gini, kita punya sejarah pergantian presiden itu. Soekarno, Soeharto, Habibie. Habibie diterima Ya, apa ditolak? Ditolak. Makanya. Gus Dur gimana? Ya Jungkal, Jungkal. Marzul. Tapi Iya. secara kondisi sosial masyarakat, Pak Habibie ditolak di gedung DPR MPR, masyarakat Publik tenang. oke. Oke. Sorry. Iya. Jadi Harum maksudnya nama apa ini Habibie. dengan akhir masa jabatannya Jokowi yang kurang dari 1 bulan? Intinya gini, ini ada bicara legasi, Mas. Legasi, oke. Legasi. Enggak, mohon maaf, Pak Jokowi itu simbol loh. Tapi ada ribuan juga orang kerja yang kebetulan di rezim tersebut. Iya. Gitu. Dan itu kita nggak boleh melupakan itu. Gitu. Saya bukan bisa dicek bagaimana Don Emprit itu sering menyerang tanda kutipnya, dianggap menyerang gitu. Kita negatif. Tapi kita harus fair juga bahwa ini nih Oktober ini tahun-tahun krusial. Ada pilkada, terus kedua ada pergantian Persiapan pilkada November kan? Ya persiapannya November, tapi kampanyenya Oktober. Oh iya, Oktober. iya. Gitu. Keras itu. Panas- Kalau tidak panas salah itu. September ini kan akan ada pengerahan puluhan ribu massa. Nah, kayak katanya. gitu. G22S Gitu. Apa apa itu? gitu? Yang disebut sebagai pasukan Berani berani malu. Iya kan? Ada tidak bisa kita bikin tafsiran turunnya puluhan ribu orang pasukan berani Jokowi kalau memang ada ya. Itu merupakan respon terhadap berisiknya percakapan online. Nah kan gini. Jadi oke, kita challenge lewat pergerakan darat. Nah, itu dia. Ayo, tarung kita. Main di udara, anggaplah kami kalah. Di darat, Nah, siapa yang kuat? Itu Ya, dia. Makanya saya masih berani kesimpulan ada bagian settingan di sini begitu. Karena kan gini, oke, basically ini isunya isu yang natural. Tapi kan ada publik yang punya motif gitu. Nah, publik yang punya motif ini biasanya menunggu mereka reading the web terhadap isu-isu yang seksi seperti ini. Goalsnya apa dari settingan ini? Macam-macam, Mas. Gitu, macam-macam. Dan mohon maaf, nih saya ini mohon maaf ini bukan ke Mas Roy. Itu udah 4 kali, 4. 3 kali. Nah, ya. Tambah Mas Roy, Mohon maafnya di obrolan kepada udah 4 para kali politik. nih. Oh. Para politik. Iya. Ini politisi. Tidak ada lagi yang namanya tawaran ideologi sekarang. Gitu. Oke. Semua cuma mohon maaf bahasa kasarnya lima Ya. bacot aja. Mau ini Ya, jadi keras. itu udah makin keras ini bahasanya kan. Makanya mohon maaf dulu. Ini udah 6. Iya kan gitu. Kita harusnya saya tulis Gitu. tadi. Ya, seperti itu. Oke. Ya kan, gimana? terus kedua politik itu udah kayak transfer pemain, dulu kemana sekarang kemana kayak gitu. Iya. Ya artinya kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kayak gitu. Ya. Ini kayaknya sejenak bocor dari drone emprit nih. Iya kan? Ini luapan hati. Ini luapan hati. Ini luapan hati, tapi Iya. masih main aman. Enggak, maksud saya adalah dalam waktu 1 bulan ini dia kalau menurut secara apa ya, secara nalar saja, ini kayaknya masih bisa turun baik-baik gitu loh. Tanpa harus di-coup di tengah jalan dan lain-lain. Ya kalau turun pasti turun karena memang Ya, sudah pasti ininya, turun. Sudah sudah waktunya. mekanisme udah waktunya. Ya. Yang jadi pertanyaan dikenang sebagai apa? Nah, Itu. Dan setelah itu tidurnya nyenyak Nah, seperti sedia kala. itu dia. itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Gitu. Oke. Gitu, Mas. Ini seru banget ini. Udah 1,5 jam. Kalau tidak ada implikasi hukum, Nah, tidak ada implikasi politik, ya untuk apa juga kita omon-omon begini ya? ada dong. Apa Nggak, kalau saya sih berharap ya setidaknya itu tadi dikenang itu tadi. Dikenang itu menurut kalau kita ya Mas Reza, kalau saya sih itu hukuman sosial itu malah hukuman yang paling berat. Gitu. Hukuman etik itu hukuman yang paling berat. Ya kalau dia bisa meras. Lah harus ya orang kan mengukur orang itu bisa benar bijak atau enggak kan dari situ. Seseorang yang dilahirkan dari sebuah proses yang nir etik Nah, tentu tidak akan hirau ketika kemudian dia dinilai secara etik. tapi ya ini bisa kita maklumi. Mohon maaf ini agak mungkin komentar saya agak Tujuh. boleh dibilang agak-agak nyinyir. Maaf lagi kan. Empat. Mohon maaf. Memang ada 8. rekamannya, Yaitu? rekaman Najwa Shihab ketika tanya kepada sosok Gibran ini kan dulu. Baca buku. Dia baca bukunya apa? Ya. Gitu. Ternyata jawabannya ini Nggak punya kebiasaan nggak baca punya buku. kebiasaan di rumah. Ternyata hanya dibiaran main PS, kemudian dengan baca komik. Wow. Ini kan anu banget ya. Ya udah jadinya seperti ini gitu loh. Itu yang terjadi. Kan anu banget gitu. Menurut saya ya menunjukkan hal-hal yang sebenarnya itulah fakta yang sebenarnya. Gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto ya? Sosok patriot ini.
terhadap Gibran ini? Ya memaafkan boleh ya gitu. Cuman memang ya kita harus pesan ya berhati-hati juga gitu loh dia. Maka kan saya pernah dalam salah satu tayangan canda saya bikin rekaman gitu loh. Kalau dulu kan ada tuh menteri yang dipotret dengan menggunakan minuman keras tuh hibiki itu. Saya pastikan tuh fotonya asli gitu kan gitu. Tapi minuman keras tuh nggak seberbahaya kalau ada minuman yang tutupnya merah gitu ya. Tapi tutupnya merah tuh judulnya Akisir. Itu bahaya banget. Akisir itu apa? Akisir itu H2SO4. Iya. H2SO4 itu apa? Asam sulfat. Buat ngisi Ya, asam aki. sulfat memang berbahaya. Buat ngisi Itu aki. kata kuncinya. Oke, tadi Mas Reza ngomong soal mengkhawatirkan itu, saya jadi pengen kembali lagi ke data tadi yang sentimen bisa ditunjukkan teman-teman produser. Jadi yang saya pertanyakan itu adalah lagi. Yang tadi sentimen. Nah ini. Ini nanti kalau bisa ditunjukkan juga bagus nih. Yang kemeripe ini. Kamrepe. Cilipari Bisa loh. di-share ke saya, Mas. Ayo bisa. Cilipari loh ini. Satu lagi. Cilipari itu nama cateringnya Gibran. Nama cateringnya Gibran. Catering resmi. Coba ya, satu lagi. Nah ini. Gini Mas, pertanyaan saya. Ini kan akumulasi. Dari tanggal 29 Agustus sampai 29. sekarang. Dalam arti, sorry saya berasumsi mungkin saya salah. Koreksi kalau saya salah. Tidak setiap hari data ini konsisten dia marah. Iya. Ada satu ketika yang paling tinggi di hari ini adalah surprise. Iya. Ada yang paling tinggi satu ketika dia misalnya joy gitu loh. Iya. Nah pertanyaan saya, Ada juga yang coy ya. iya ada yang joy itu 1.300 tuh Joy joy. itu ini sebenarnya bahasa receh. Ah. Jadi mereka ya ada, tapi rata-rata itu Fun gimana gitu ya ya. fun Ah, gitu kan. itu. Karena Dia menganggap isu ini sebagai iseng-iseng aja. Enjoy. bukan Fine iseng, itu. tapi fun. Fun. Dibuatnya fun. Dia menikmati gitu. Ya menikmatinya publik. Asik-asik aja. Asik-asik aja. gitu. Oh istilahnya nggak peduli lah gitu kan. Bukan nggak peduli. Nggak peduli. Nah, Wah, oke. Jadi gini, menarik memang netizen kita. Dan sebenarnya itu kalau kita teliti lebih dalam lagi, itu dapat highlight atau insight-insight yang bagus. Contoh gini, kalau misalkan mereka nge-tweet itu di jam sore, itu biasanya kan mereka udah pulang, sisa-sisa tenaga, misalkan seperti gitu. Ampas gitu. Nah, kami pernah loh ngukur ya. Kalau mau bakar orang gitu, emosi orang, itu sore dan di mereka itu belum gajian. Oh itu lagi Oh itu panas-panasnya ya? lempar itu. Kontrol diri sedang lemah-lemahnya itu. sedang Sore lemah. lagi Ya, capek-capeknya. gitu. Walaupun enggak Tanggal tua. minimal itu kayak gitu. Mas. Gitu. Oke. Iya. Terus bagus. Iya. Ya, Kita nah, hanya begini tanggal tua belum? nah, sebenarnya psikologi seperti itu. Iya. Nah, dan ini kan rentang waktunya cukup panjang. Jadi dari tanggal 29 Agustus sampai sekarang. Oke. Artinya pas mulai gajian lah. Iya. Gitu. Terus tengah nih sampai saat ini gitu. Oke. Nah, tetap surprise-nya itu tinggi karena publik itu terkejut. Kok bisa kayak begini? Gitu. Oke. Kalau menurut prediksinya Mas Ian, kecenderungannya kalau misalnya tadi Mas bilang ini akan terus dimainkan, digulirkan seperti ini. Apakah anger ini akan terus konsisten marah, naik terus, atau justru malah sadness-nya yang naik misalnya? Kemungkinan besar anger terus yang akan Anger muncul. terus. Pertama gini, karena ada temuan-temuan baru. Oke. Saya nggak tahu nih, maksud saya gini, settingnya bukan karena temuan barunya, karena saya sepakat gitu bahwa kerja IT ketika entah namanya profiling, doxing dan sebagainya itu butuh waktu. Betul. Dan ketika ada Fakta temuan baru, itu publik akan tambah terkejut gitu. Nah, ini makanya angernya akan terus. Angernya Gitu, akan terus, surprise-nya turun karena ya emang ternyata begitu tuh. Gitu. Makanya kan di salah satu media saya pernah bilang kalau bisa ada statement resmi gitu. Dari yang bersangkutan. Dari yang bersangkutan. Wih, bagus itu. Gitu. dari Gibran ya. Entah dari Gibran atau dari timnya sama-sama membantu gitu. Oke, kita cari bareng ya. Ini siapa nih akun ini? Gitu. Misalkan gini, akun ini terafiliasi dengan Mas Reza. Saya yakin ketika Mas Reza terdesak dan merasa betul-betul bukan saya, Pasti ikut statement. Mas Reza kan punya kekuatan, ya, untuk ikut bantu. Kan bukan saya, gitu. Begitu Mas. Apakah itu membantu dalam waktu singkat ini?
bukan masalah dalam waktu singkat. Ini kan mengganggu sebetulnya, mengganggu saya. Sebuah sikap yang saya Sebuah ambil. saya sikap. Ya, ya, Oke, kita bareng-bareng yuk. Iya. Kita lihat nih siapa sih ini yang kurang ajar nih gitu. Ya. Kalau benar kan bukan akun saya pukul balik. Ya. Om Suryo dan segala Om. Setuju. Gitu. Saya sedang berpikir apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk meramal reaksi Prabowo Subianto terhadap Fufu Fafa ini. Karena kita tidak pernah lihat kan. Dan sebenarnya belum ada wartawan yang tanya kan ke Pak Prabowo, Pak Iya. bagaimana tanggapan Bapak Belum terhadap ada Fufu yang Fafa?" jawab ya Belum ada. Dasko, yang jawab Iya. itu aja. Berarti gitu. kita bisa apa ya? Dulu perilaku seseorang di masa lalu adalah dasar bagi kita untuk meramal perilaku yang bersangkutan Iya. di masa depan. Diinterpolasi. Pertanyaannya, Pak Prabowo dulu marah dalam situasi apa aja sih? Itu misalnya ketika dinilai 11 dari 100 oleh Anies. Anies. Ya. Itu masih tampak. Terus Itu bentar, saya mau tanya. Itu anggaplah Prabowo marah karena angka 11-nya Ya. atau karena yang mengucapkan seorang Anies Baswedan? waduh itu saya nggak ngerti Mas. Itu Mas pas lebih ngerti lah itu. Saya hanya lihat itu. Terus kedua ketika tapi memang ada sedikit mungkin ada sedikit apa ya udah tercirikan atau Mas Anies itu selalu diperhatikan kata-katanya. Ketika Mas Anies bilang etik Ya, etik, kan etik, dia, etik. etik itu kan Ya. itu kan juga muncul lah gitu. Jadi menurut Dulu saya juga pernah marah waktu perjanjian batu tulis di oh ya Ingkari. Marah kan? Iya, kenapa enggak? Iya. Harusnya gantian. Hmm. Terus kalau saya ngelihat betul ekspresi tapi ya karena kampanye ya, itu ada videonya dan kebetulan saya berada di belakangnya. Itu ketika di Stadion Kridosono, ketika kampanye tahun 2019, beliau gebrak-gebrak itu. itu ada videonya saya. Aku tertangkap layar di belakangnya. Memang dulu kan partai saya, saya masih di partai itu. Itu mendukung beliau. Ya memang ada. Tapi kalau saya boleh meramalkan, mungkin beliau tidak akan jawab sebelum 20 Oktober. Jangan-jangan situasi Iya. pengkhianatan, Setelah 20 Oktober baru kelihatan. situasi yang ditafsirkan sebagai pengkhianatan itu barangkali yang memantik amarah seorang Prabowo Subianto. Setuju. Ya. Bisa. Nah ini Fufu Fafa ini bisa nggak dianggap sebagai sosok pengkhianat? Yang dilakukan itu sebagai sebuah bentuk pengkhianatan. Ya setidaknya beliau tahulah kalau sekarang, ya kan gitu. Nah kalau benar demikian bisa dong kita meramal Setelah 20 Jangan-jangan- Oktober. jangan di Hambalang Pak Prabowo murka dengan Fufu Fafa. Iya kan? Bisa Ini jadi. paling tidak ini kan spekulatif. Enggak, kalau by science Mas, ketika seseorang itu disinggung harga dirinya, keluarganya, rumah tangganya. Begini Mas, pola respon seseorang terhadap situasi yang tidak menyenangkan itu ada 3. Satu, dia akan melakukan perlawanan secara frontal, Oke. atau dia memilih untuk diam, tapi diamnya bukan berarti diam karena tidak berdaya dan seterusnya, tapi menyiapkan karena memang perlawanan. cara dia melawan itu dengan diam, atau dia melarikan diri, Escape. Nah ini baru mundur. Saya nggak membayangkan Prabowo Subianto, sosok patriot ini Akan mundur. Enggak. Dia menyiapkan perlawanan. Saya juga nggak membayangkan dia akan melakukan perlawanan. Jadi apa dong? Ya jangan-jangan memang sebetulnya marah. Marahnya dia adalah diam. Bukan nanti. Oh nanti. Setelah 20 Oktober. Itu. Nah itu, ini ramalan kan? Ya, cuman kan kalau marahnya sekarang kan tetap orang kayak khawatir lah, kayak pas demo besar kemarin di depan MK sih nggak demo lah, kita menyampaikan kata-kata hati, terus kemudian ketika di kemarin itu di depan DPR itu kan akhirnya kalau itu diteruskan bisa jadi 20 Oktober kan khawatir nggak jadi gitu kan. Iya. Gitu, ya toh. Nah ini beliau memandang itu perintahkan gitu supaya itu selesai. Cooling down. Gitu. Ya, udah. Nah ini nunggu 20 Oktober. Informasi itu valid. Sebagai saya yang pernah di politik, meskipun saya sudah tidak lagi di dalam, Iya. tapi masih banyak teman-teman politik saya mengatakan begitu. Ya. Bisa dikasih spill nggak? Kira-kira apa? Ya enggak, ya nunggu aja. Nunggu Nggak, aja. misalnya setelah 20 Oktober gitu kan, kemudian dia dikucilkan, ditaruh di IKN. Sudah, pokoknya kamu tinggal di stand. Udah, nggak usah ke Jakarta, saya di Jakarta gitu. Kita bisa belajar dari sejarah, Mas. Ha. Dulu Pak Harto pernah mengangkat salah seorang mensesneknya Mhm. untuk menjadi wakil. Tapi ketika kemudian beliau setelah diangkat jadi wakil Darmono. presiden, ya Mhm. dikunci kan Pak Darmono. Nggak bisa gerak apa-apa karena kemudian diungkap latar belakangnya Pak Darmono dulu apa. Dengan segala hormat. Kita bisa belajar dari situ. Ya mungkin itulah sikap yang Mungkin akan seperti dilakukan. itu. Ya mungkin kalau sampai dicopot atau katakanlah desas-desus politik sekarang mau mengangkat Mbak Puan sebagai wakil ya gitu. Saya sekali lagi ini bukan orang politik. Itu mungkin terlalu ekstrim nanti. Tapi kalau kemudian dikunci, tapi ya dalam bahaya juga Pak Prabowo gitu loh. Itu tadi. Di KN kan, dan di KN tidak dibangun-bangun, gitu. Tinggal di sana, tidak kembali ke Jakarta.
Oke. Ya, bisa jadi. Sedemikian mengkhawatirkannya Mas ya. Ya, tapi kita kan terus cinta kepada Republik ini. Kita harus jaga supaya apapun yang terjadi, jangan rusak gudangnya, atau jangan bakar, tapi kita ambil penyakitnya. Kalau saya lebih setuju itu sebenarnya. Penyakitnya diambil. Caranya? Ya, presiden lah nanti yang presiden terpilih. Konstitusi bisa melakukan itu. Saya nggak yakin. Bertanya sebagai mantan anggota Saya nggak DPR yakin tahun itu. teman-teman nanti di MPR, apalagi MPR baru ya, dengan keterpilihan sekarang yang sudah NPWP itu, wani nomor piro, wani piro itu ya, gitu. Kan anggota dewan sekarang kan udah bukan rahasia umum, udah jadi rahasia umum lagi. Mereka masuk rata-rata dengan uang sampai 25M, bahkan ada yang 50M. Mereka tidak akan bisa berpikir cerdas. Anggota-anggota teman-teman kita yang di gedung dewan yang kritis-kritis dibikin nggak masuk kemarin. Kan banyak teman-teman kita yang pikiran kritis selalu tampil di ruang publik. podcast, di luar publik, ruang publik. Ini saya bertanya sebagai bukan telematika lagi, Iya, tapi sebagai mantan anggota DPR dan menteri. Dan saya enak aja bilang gini Iya, iya. karena saya sudah bukan bagian dari itu lagi. Udah 4 tahun saya mundur kan. Saya kok nggak yakin kalau MPR akan berani melakukan impeachment itu. Nggak akan. Tapi mungkin nanti ya nggak tahu kalau rakyat sendiri yang melakukan seperti kondisi tahun 98. Sejarah selalu berulang, Mas. History repeat Iya, itself. iya. Meskipun itu triggernya mungkin bisa beda-beda. Dulu tidak ada atau belum ada medsos ya gitu. Dulu misalnya di Filipina rakyat bergerak dengan SMS, di Kamboja Aung San Suu Kyi bergerak dengan faksimili. Musim semi Arab, Nah itu Arab Arab Spring. Spring. makanya Arab Spring itu juga. Kalau Ya. Mas Yan dan Mas Roy membaca peristiwa di bulan Agustus akhir kemarin tanggal 20-an, apakah itu bisa memicu peristiwa yang sama di tahun 98 untuk di tahun depan? Atau tergambarkan nggak seperti itu, satu hal yang terulang lagi? Kalau kemarin itu DPR tetap ngotot, itu bisa jadi. Oke. Gitu. Setuju. Ukurannya apa? Ukurannya tadi itu antara udara dan darat udah satu suara. Manunggaling kali Gusti Nah, tadi. itu. Kali Kali jagat, jagat. kali jagat betul. Dan kita lihat itu polanya, kalau kami sebutnya resonansi. Resonansi. Nah, ada resonansi isu. Ya, jadi kan DPR itu kebetulan di Jakarta. Tapi imbasnya itu di beberapa daerah lain. Gitu. Masih terlihat resonansi itu? Sampai Masih sekarang? ada, masih Masih ada. Makanya saya bilang, Rawan juga ya? buat orang-orang yang jeli baca data, ini sebenarnya bahaya. Gitu. Kenapa bahaya? Karena ini kan sekam udah banyak, Mas, gitu ibaratnya. Tinggal bensin yang mana nih yang bisa melepaskan itu gitu. Makanya saya agak politik itu mengasihkan gitu. Pro kontra itu buat orang politik itu sesuatu ada ininya sendiri itu, kenikmatan sendiri. Tapi harus diwaspadai juga nih. Kita ini butuh stabilitas gitu loh. Ya. Yang harus sama-sama jangan sampai kita keluar panggung gitu. Ada mekanisme, terus ada aturan yang tetap harus kita patuhi. Setuju, Mas. Makanya kemarin itu kalau misalkan DPR ngeyel bahaya itu. Isu Fufu Fafa dibandingkan dengan isu Kaisang nebeng pesawat teman, itu mana yang lebih riuh? Sebenarnya lebih riuh yang Kaisang. Karena apa? Momennya saat itu adalah mahasiswa sedang demo. Ya. Kok Gitu. bisa-bisanya nih Kok orang bisa-bisanya marah? gitu. Kan gini, ada wilayah seumuran gitu. Kok nasib beda ya? Gitu. Gua ini udah kuliah lu malah enak di sana gitu. Posting harga roti yang harganya segitu. 400.000. Nah, kayak gitu. Ya, ada. Gitu. Makanya ada wilayah proximity kedekatan. Kalau isu politik itu kan isunya elit sebetulnya. Tapi kalau udah masuk ke wilayah kedekatan, itu tambah itu. Publik tambah marah. Jadi sekarang proximity-nya yang luar biasa dekat. Luar biasa dekat. Pak Jokowi punya kebijakan yang sebetulnya proximity-nya kecil, ya udahlah urusannya elit. Tapi kalau udah ngomong roti harga segitu, sedangkan saya lagi Strollernya 21 juta. kayak gitu. Iya. Itu, Mas. Nggak ada cara untuk memadamkan itu semua bara-bara tadi itu. Saya nggak tahu ya, karena kan balik lagi kami ini hanya memantau. Yang gitu. memadamkan, maaf nih saya, maaf lagi. Yang memadamkan sebenarnya juga dari teman-teman elit ini. Sebenarnya kalau dibiarin, saya setuju 98 itu akan terjadi. Tapi kami tidak setuju akan terjadi kerusuhan besar seperti 98. Oke. Jadi maksud seperti tadi, bagaimana kita menarik penyakit ini
tanpa harus seperti di susu, bukannya susu lagi, ya susu Fafan lagi. Menarik itu, tanpa susunya tumpah, gitu. Itu yang terjadi. Kalau dibiarkan, kalau kita juga yang nggak ngerem, 98 terjadi lagi. Tapi kan itu pedih lah, jangan sampai lah. Mahal dan juga ekonomi kita bangkitnya akan susah. Tapi kalau itu terjadi, saya setuju Pak Yan. Sekarang di kampus-kampus tuh masih terus hidup diskus soal itu, dan makin banyak teman-teman yang sadar ya, gitu. Tapi kalau masa sudah marah, nggak ada teori ekonomi lah segala macam, stabilitas lah. Ada pokoknya luapkan. Amok ya. Amok. Jadinya amok. Memang Mas. Itu kan tanda-tanda amoknya udah jelas kalau dalam isu Fufu-Fafa, anger kan sangat tinggi dan kata Mas Yan akan terus begitu. Sampai titik amok. Iya. Iyalah. Baik. Terima kasih Mas Roy, Mas Yan, Mas Reza. Saya juga minta maaf deh. Mas ini kedua kalinya. Sekali. Oh sekali ya. Kalau saya 2 kali udah. Oke. 3 kali. 3 kali. Mau minta maaf ke Pak Rudiana. Gak apa-apa, kita besok melawan ya gitu loh. Oke, Sobat DN, ini perbincangan yang paling menarik yang belakangan ini, dan kita ulas dari berbagai macam sisi. Kita mendapatkan perspektif yang berbeda, tidak sekedar akun Fufu-Fafa saja, tapi kita bisa melihat bagaimana respon publik, netizen, lalu kita lihat dari sisi psikologi gitu kan, dari sisi kejiwaan, dan ternyata anger itu yang masih terus terjadi sampai sekarang gitu loh. Semoga saja yang kekhawatiran kita tadi tahun 98 tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan jalan dengan stabil, ekonomi berjalan dengan stabil, dan Indonesia tidak lagi sebagai Indonesia cemas, tapi Indonesia emas dengan sebetul-betulnya emas. Oke, Sobat DN, sebelum saya closing, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terus dari kami, dari Open Minded. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.